ada satu hal yang bikin aku seneng banget. Karena banyak aku baca di komentar aku bahwa banyak dari kalian yang akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri pergi ke psikolog ataupun psikiater setelah menonton beberapa episode podcast aku. Nah, bagi yang masih ragu nih, mau pergi ke psikolog atau enggak ya, mau konsul atau enggak ya. Nah, episode kali ini aku bakalan datang di sebuah klinik psikologi di daerah Jakarta Selatan biar kalian punya pandangan ataupun gambaran kira-kira kalau kita ke psikolog tuh ngapain aja sih? Dan apakah tempat prakteknya menyeramkan? Apakah nanti kita ditanya yang susah-susah gitu ya? Atau kita nanti dikorek-korek traumanya sampai nangis histeris atau gimana gitu ya? Biar teman-teman punya gambaran sebenarnya psikolog tuh kayak gimana sih? Hari ini aku pengen ajak teman-teman ke klinik yang namanya klinik Behaviors. Ini kliniknya temen aku. Nanti kita kenalan sama Mbak Citra dan kita ngobrol-ngobrol banyak hal, terutama soal family issues. Banyak nih yang kemarin nanya-nanya soal fenomena fatherless. Nah, di sini kita bakalan bahas sama Mbak Citra ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Citra, kita bakalan keliling dulu di klinik Behavior supaya kalian tahu suasana konsul di psikolog itu seperti apa. Teman-teman, tebak aku lagi di mana? Di lobi hotel? Di kamar? Enggak. Aku lagi di ruangan prakteknya Mbak Citra. Lihat deh, hobi banget ya. Kira-kira kayak gini pemandangannya. Nggak serem sama sekali ya. Nggak menakutkan, nggak menegangkan. Dan nanti kalau kalian ketemu sama psikolognya, bakalan lebih lega lagi. Karena ternyata psikolog tuh nggak seserem itu. Mungkin ada beberapa temen yang punya pengalaman kurang baik bersinggungan dengan tenaga kesehatan gitu ya. Tapi nanti ngobrol sama Mbak Citra deh. Oke teman-teman, sekarang aku udah bersama Mbak Citra. Mbak Citra ini adalah psikolog di Behaviors. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya kalau pertama kali ke psikolog, banyak yang nanya-nanya, pertama ke psikolog tuh ngapain sih? Nanti ditanya yang susah-susah ya, takut nggak bisa jawab. Atau ada yang lebih absurd lagi, katanya takut nggak bisa ngejawab pertanyaan dari psikolog. Bener nggak sih Mbak, kalau kita datang ke psikolog kita harus bisa jawab semua pertanyaan? Itu ujian. Kan ke psikolog nggak ujian. Nggak harus bisa jawab pertanyaan. Ya itu emang banyak juga sih. Saya mau cerita apa ya? Ditanya aja deh dulu. Nanti kalau nggak bisa jawab gimana ya gitu. Kalau saya biasanya pendekatannya, biasanya sih saya bikin santai dulu aja. Gitu, bikin nyaman kali ya ceritanya. Kan katanya kalau udah nyaman tuh nggak kemana-mana. Kalau udah nyaman nanti pasti akan terusan ngikut gitu ya Katanya. By the way Mbak, ketika seseorang memutuskan untuk pergi ke psikolog nih Mbak, selain tentunya persiapan secara finansial, apa sih yang perlu disiapin? Apa harus ada persiapan tertentu atau nggak apa-apa berangkat aja dulu gitu? Apa sih bedanya curhat sama psikolog sama curhat sama temen? Iya Mbak, itu Iya. banyak banget di pertanyaan. Apa bedanya Mbak? Apa bedanya gini? Kalau sama teman gitu, beberapa yang beruntung mungkin bisa mendapatkan teman yang mendengarkan dengan empati, terus kasih saran solutif misalnya. Nah, terus ya udah kan gue udah punya teman yang solutif, gue udah punya teman yang empati. Oke. Untuk permasalahan yang lebih berat, untuk gejala-gejala dari curhatannya teman-teman gitu. Nah, itu kan yang bisa lihat psikolog, dampak jangka panjang dari curhatan nih yang teman-teman ceritain nih. Nah, ternyata itu berdampak. Nah, itu kan yang bisa lihat psikolog. Dan psikolog biasanya bisa memberikan alternatif solusi yang mudah-mudahan objektif karena kita ada dasarnya kan, ada base-nya. Untuk kenapa ngalamin ini biasanya begini. Kalau begini alternatifnya bisa A, bisa B, bisa C gitu. Jadi secara keilmuan ada standarnya ya Mbak, secara dunia kesehatan, secara saintifik tuh ada standarnya teman-teman. Jadi itu beda dengan kita curhat sama teman kita yang mungkin udah bias duluan. Misalnya kita curhat
sama teman soal suami kita. Kebetulan dia sebel juga sama suaminya. Jadi nggak objektif ya Mbak ya. Dan kebetulan ini Mbak, aku mau cerita ketika pengalaman aku psikoterapi dulu. Psikolog aku berhasil ngelihat pola yang nggak dilihat sama orang lain, yaitu aku selalu pengen nolongin orang. Situasi aku udah seburuk apapun, aku udah sehancur apapun, tetap prioritasku adalah nolongin orang. Awalnya aku kira, wah aku memang berhati yang mulia gitu ya. Ternyata itu menyakiti diriku sendiri. Di saat aku harusnya nolongin diri sendiri, malah nolongin orang. Dan akhirnya yang bisa point out itu dan pola yang gak sehat itu adalah psikolog ternyata ya Mbak. Iya, kayak misalnya gini. Ini baru-baru aja nih, ada yang curhat. Jadi ceritanya baru putus pacaran. The perfect ini deh, pokoknya pacarnya tuh perfect buat dia, begitu ceritanya. And then sampai dia blaming herself, menyalahkan dirinya sendiri kenapa mereka sampai udahan. Saya bilang setelah cerita lalalala, nah saya bilang mungkin nggak pacarmu itu insecure loh sebenarnya. Enggak, dia tuh ini coba ya kita lihat lagi ya. Kamu tadi cerita ini, kamu cerita ini, iya. Coba mungkin nggak kalau misalnya nih dengan untuk tadi ya cerita yang A. Kalau misalnya dia nggak insecure, dia bisa dong begini. Baru tuh, oh iya ya. Terus saya bilang, mungkin nggak kamu menyalahkan dirimu karena kamu tidak mau menghapus bayangan sosok yang sempurna ini. Karena kamu merindukan nih sosok sesempurna ini bisa menyayangi kamu setulus itu. Kamu tidak mau menghapus itu sampai dia rela nangis dan kayak nggak ini salah orang, ini salah saya. Sampai ya gitu, sampai almost kayak gitu. Itu untuk yang simpel soal pacar, bukan simpel ya, maksudnya itu untuk kasus pacaran misalnya. Nah tadi juga sama untuk kasus-kasus kayak pernikahan. Banyak orang yang ketika menikah mereka antara apakah benar ini yang saya butuh dengan yang saya inginkan. Nah kalau pada prosesnya nggak ketemu nih, namanya pernikahan itu kan pasti naik turun. Nah kadang-kadang di tengah-tengah kita mungkin kagum sama orang lain atau ketemu sama orang lain, terus kita ngerasa suami atau istri kita ini kayaknya nggak deh, kayak bukan ini nih yang gue butuh gitu. Nah kalau pada saat kita menyadari ada gap itu, terus kita nggak bisa komunikasi sama pasangan kita, nah pada saat itu tuh let's say misalnya yang kemarin lagi heboh, aku juga sempet tanggapin, masuklah orang lain lah, orang ketiga orang lain. Tapi kalau misalnya si salah satu pihak nih yang ternyata tergoda misalnya, tapi terus dia menyadari, oke, ternyata yang saya butuhkan tuh yang seperti ini. Lalu mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa komunikasiin itu sama pasangannya. Saya rasanya butuh sosok yang begini. Bisa nggak saya minta sedikit bagian dari kamu untuk kesini, gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan, mohon maaf, biasanya yang bisa bukan menemukan ya, maksudnya. Nah, biasanya psikolog tuh bisa lihat, oh sebenarnya ini loh sumbernya gitu. Ini loh kenapa kemarin berantem misalnya. Jadi kita nggak cuma mendengarkan curhat terus bilang kayak I feel sorry for you gitu. Tapi biasanya di situ kita bisa membantu si kliennya buat lihat nih, oke, dalam pernikahan ini kah yang kamu butuh atau ini yang kamu ingin? Di pasangan kamu udah sesuai yang kamu butuh atau sesuai yang kamu ingin gitu. Nah di behaviors kita juga punya couple counseling. Biasanya kalau ada couple yang mau konsul, nggak cuma couple sih, jadi kita punya alat tes yang bisa melihat kepribadian, dan kita biasanya menyarankan orang paling nggak buat yuk coba lihat kepribadiannya kayak apa. Misalnya jangan-jangan gitu ternyata istrinya melankolik, suaminya punya ciri narsistik, atau suaminya punya OCD, sementara istrinya slightly ADHD. Ya berantem terus gitu, kayak bensin ketemu api ya. Iya, ternyata selama ini ada di masalahnya ada di kepribadian yang mereka sendiri nggak bisa. Ya aku nggak ngerti, aku tuh udah berusaha loh ngeberesin gitu, tapi kalau memang si slightly ADHD tadi kan
ya memang dia tidak akan bisa dong serapi si OCD gitu. Mereka harus bisa ketemu di tengah nih gitu. Makanya sekarang banyak yang bercerai katanya nggak bisa menyamakan visi misi. Mungkin kita memang belum belajar aja komunikasi yang tepat berdasarkan karakter kita kali ya, Mbak. Iya, bisa jadi. Kalau saya suka bilangnya gini, selama masih ada sayang, masih sayang nggak sama pasangannya? Masih sih, yuk kita bantuin. Gitu. Tapi kalau udah enggak, saya udah nggak mau, ya udah sih itu udah nggak bisa diapa-apain, Mbak. Iya, benar. Iya ya, aku juga baru ini Mbak, dengan maraknya berita soal perselingkuhan dan lain-lain, banyak nih teman-teman yang belum nikah jadi kayak aku trust issue, laki-laki mana lagi yang harus aku percaya gitu-gitu ya. Nah, Mbak, sebenarnya seseorang punya kecenderungan untuk melakukan perselingkuhan sebelum menikah itu kita bisa lihat nggak sih ciri-cirinya? Bisa iya, bisa enggak. Dan nggak bisa dibilang kalau dulu sebelum menikah dia selingkuh, dia akan selingkuh terus gitu. Kalau saya sih tidak setuju ya dengan itu. Karena ya itu tadi, nikah itu kan apa ya, nggak gampang. Kayak naik roller coaster. Nikah itu kayak kita masuk ke hutan. Nah ini partnernya oke nggak nih buat diajak masuk ke hutan? Hutan belantara yang nggak tahu isinya dalamnya ada apaan gitu kan? Nah kadang-kadang mungkin waktu pacaran nice, sweet. Nah begitu dalam pernikahan baru ketemu tuh yang tadi. Kok komunikasi nggak pernah cocok ya? Kok kamar saya nggak bersih seperti standar yang saya mau gitu? Atau istrinya physical touch, suaminya gift gitu. Saya cuma mau dipegang doang, saya cuma mau tidur tuh mau dipeluk. Saya nggak butuh nih hadiah-hadiah gitu. Nggak ngerti kan, nggak ada komunikasi gitu. Akhirnya ya udah masuklah si orang ketiga itu di tengah-tengah pernikahan itu gitu. Biasanya kalau di behavior sendiri Mbak, kalau konsul pranikah gitu ya, apa sih yang dilakukan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kayak tadi? Tadi sih biasanya kita ada tes buat lihat nih loh kepribadian pasangannya begini, kepribadian mbaknya atau masnya nih begini, kemungkinan konflik kalau dari kepribadian ini gitu, ini ada di area ini, gitu. Nah selama ini komunikasinya gimana, gitu. Kalau misalnya nanti bersama kemungkinan misalnya disarankan masnya harus meningkatkan ini, mbaknya meningkatkan ini, gitu. Gitu. Sama kayak kalau mau menikah kan juga kita tes fisik ya, tes virus lah segala macam gitu. Iya, nah nggak ada salahnya loh tes juga kepribadian kita. Bukan berarti kalau nggak cocok terus udahan ya. Justru kalau nggak misalnya, oh ini ternyata banyak bedanya. Dari bedanya itu kita bikin jadi menarik yuk gitu. Justru karena tahu di depan, tahu nih nanti ke belakangnya nih, oh pantes ternyata dia tuh begini loh gitu cara ngadepinnya. Ibarat kalau ngelukis warnanya udah beda banget nih, nggak ada kesamaan sama sekali. Mungkin psikolog akan membantu gimana biar jadi lukisan yang tetap indah gitu ya Mbak ya. Oke, menarik. Karena banyak banget nih yang belum nikah nanya, apa sih yang harus dipelajarin parenting tuh pertama kali, apa sih yang harus dipelajarin? Menurut aku, parenting yang pertama harus dipelajarin adalah gimana kita mengenal masa kecil pasangan dan gimana masa kecilnya itu membentuk karakter dia gitu. Bener. Ini juga nih Mbak seru. Kalau lagi pegang anak, kita punya psikolog pendidikan juga gitu. Kadang kalau pas saya lagi pegang juga misalnya, iya nih anaknya keras kepala, anaknya ini gitu misalnya. Ayo diantara mama sama papa yang mana yang keras kepala, terus tunjuk-tunjukkan. Dia nih. Ini anak saya tuh nggak sabaran deh, atau kalau nilai matematikanya jelek. Ayo bunda sama ayah mana yang dulu nggak suka matematika. Kadang-kadang hal-hal gitu aja orang tua lupa dan bisa jadi bahan berantem coba. Iya. Padahal kan anak itu ya produk kita berdua kan gitu. Anak itu produk kita berdua, 20% genetik, 80% pola asuh dan lingkungan. Iya. Gimana pola asuh, gimana lingkungan itu berperan sangat besar. Gimana pola interaksi orang tua, pola komunikasi ayah bunda, ya itu sangat berperan tuh sama si anak. Nah kalau tadi di awal nggak kenal sama pasangannya,
begitu menikah mau nyamain visi parentingnya gimana? Ini saya dibesarinnya begini, yang saya dibesarinnya begini gitu. Jadi kayak dua orang asing dimasukin di satu rumah ya akhirnya nggak ketemu jalan tengahnya. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik nih mau melakukan konseling pranikah atau kalau udah nikah juga bisa ya konseling ya Mbak? Bisa banget dong. Couple counseling. Apa sih nama paketnya di Behavior tuh? Couple counseling Couple counseling. Nah, itu berdua ya, Mbak? berdua. Biasanya Sama pasangan sendiri ya, jangan sama pasangan orang. Jangan orang. Iya. nanti minta couple counseling sama pasangan orang. Tahu dengan pasangan orang, susah. Oh, gitu. Kira-kira apa yang mesti disiapkan ketika seseorang memutuskan mau couple counseling ke sini? Apakah harus rumah tangga kita ada huru-hara baru konseling atau kita baik-baik aja sih tapi pengen tahu gimana Mbak? Ini sama dari pertama kali kita kenal sama Mbak Halimah nih gitu, kita suka bahas tentang tumbuh kembang. Nah, kita suka bilang gini, sama seperti anak, kalau saya suka menyarankan setelah anaknya 6 bulan, boleh loh dirutinkan datang ke psikolog anak. Buat pantau, ini bukan cuma fisiknya, tapi juga perkembangan emosi anak saya sudah sesuai nggak ya? Milestone dengan emosinya nih sesuai nggak ya? Gitu. Nah sama nih, jangan tunggu ada apa-apa. Jadi nggak usah tunggu ada apa-apa dulu. Misalnya ada aja yang misalnya gini ngeganjel atau ada pola yang dirasa nggak sama. Jangan tunggu. Mohon maaf berantakan, mohon maaf ada orang lain dulu, terus baru nih kayak pernikahan gue nggak. Kalau rasanya ada yang mengganjal atau tadi paling nggak mau tahu aja nih kepribadian saya gimana ya, kepribadian suami saya gimana supaya kita bisa nyamain nih pola asuh ke anak nih, maunya gimana. Kalau udah anaknya bagian ini siapa nih yang megang? Kalau anaknya lagi begini, ini siapa nih yang megang gitu. Jadi meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pengasuhan juga ya Mbak. Misalnya nih Mbak, ada yang memutuskan mau couple counseling, tapi banyak nih cowok-cowok apaan sih yang gitu doang harus konsul gitu ya, lebay banget. Banyak nih ibu-ibu yang udah bilang, saya tuh pengen konsultasi ke psikolog tapi kata suami saya itu tuh berlebihan gitu ya. Perbanyak ibadah aja, nanti kita juga selesai masalahnya. Boleh nggak sih Mbak kita sedikit memaksa misalnya suami, ayo pokoknya aku mau couple counseling, atau justru konselingnya jadi kurang efektif kalau dipaksa kayak gitu? Itu juga tergantung. Ada beberapa yang datang awalnya suaminya nggak mau, tapi tadi di kita kalau couple saya nggak sendiri. Saya ada dokter yang laki-laki atau kalau psikolognya yang laki, dokternya perempuan. Gitu. Jadi perspektif gendernya dapet ya. Jadi si yang laki-lakinya nggak akan, kalau misalnya perempuan aja misalnya dia nggak akan ngerasa nggak nih kayaknya gue nanti bakal diserang nih gitu. Atau kalau psikolognya laki-laki aja takutnya ya tadi ya gitu, misalnya namanya orang lagi emosi kan punya perasaan kayak ya ini mah laki-laki sesama gitu. laki-laki gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di kita hadapi itu bersama. Kita ada kalau psikolognya perempuan, dokternya laki. Kalau dokternya perempuan, psikolognya laki-laki. Gitu. Jadi ada ininya bareng, nggak cuma sama satu profesional. Menarik banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya penasaran, nanti aku tulis lengkapnya ya di bawah sini, mulai dari alamat, kontak sosial media dan lain-lain dari Klinik Behaviors. Karena gini, ketika kita meningkatkan hubungan kita sebagai suami istri, nanti otomatis ya Mbak, kita meningkatkan juga kualitas pengasuhan. Kualitas pengasuhan kita meningkat, nanti kualitas hidup anak kita juga otomatis meningkat, dan pendidikannya juga nanti bakalan kelihatan improve-nya ya Mbak. Banget dong. Nih sharing lagi dikit. Waktu itu saya masih jadi terapis di salah satu klinik tumbuh kembang anak. Jadi belum jadi psikolog waktu itu. Ini anaknya mohon maaf autism, dan autismnya waktu itu cukup berat. Sedihnya habis itu ibunya cerita. Jadi pada saat ibunya lagi hamil si anak ini usia 6 bulan, KDRT lah bapaknya. KDRT, stres, level nah itu saya kurang ngerti nih, level apa ya yang bikin apa sih, darah tinggi, yang ibu hamil tuh kan nggak boleh ya. Nah ya udah si ibunya tuh mengalami lah pendarahan kayak gitu, dan itu ternyata mempengaruhi tumbuh kembang otak anaknya. Ya.
Iya, waktu itu saya belum psikolog jadi belum menggali lebih lanjut gitu. Cuman itu banyak. Ada lagi sama ya tadi karena waktu itu terapis anak kebutuhan khusus gitu. Ya banyak tuh kasus-kasus yang ibu pada saat hamil ada yang ya berantem, ada yang abusive, mungkin nggak fisik tapi abusive gitu. Ada yang stres tinggi. Nah itu ya banyak gitu. Langsung ngaruh ke janinnya ya Mbak ya. Dan gini, soal fenomena fatherless ini banyak juga yang berpikir bahwa ini tuh gara-gara kitanya perempuannya yang melebih-lebihkan dan banyak nuntut katanya Mbak. Di kontenku ada yang komentar kayak gitu. Zaman dulu juga semua bapak-bapak ya fungsinya kerja. Kan kita udah capek nih kerja di luar. Sampai di rumah kok kita masih harus ngurusin anak juga gitu. Sebenarnya bener nggak sih Mbak bahwa tanggung jawab orang tua laki-laki gitu, tanggung jawab bapak itu hanya sekedar finansialnya aja? Wah, kalau saya sih nggak setuju banget ya, mohon maaf nih. Gini, bukannya kita yang ibu-ibunya yang banyak nuntut, Bapak, bukan, tapi anaknya loh yang butuh. Anaknya yang butuh figur bapaknya. Kalau dia anak perempuan, kurang dia figur bapak, Pak mohon maaf, masa mau nanti anaknya bucinan? Iya. Bucinan yang kalau pacaran kaulah Gampang bulan, dirayu. kaulah bintang, terus kayak wah gitu. Saking dia mencari kasih sayang bapak. Nah kalau yang anak yang laki-laki, nah ini kasus juga nih yang banyak kita hadapi nih. Anak yang laki-laki, terus bapaknya membatasi interaksi secara emosional sama si anak laki-laki ini. Ini tuh rentan banget sama kenakalan remaja, penggunaan narkoba, gitu. Karena kan mereka nggak ada komunikasi. Bapak harusnya jadi sahabat pertama anak laki-laki kan. Sebelum saya curhat sama teman saya, gitu, gue mending curhat sama bokap gue dong. Kalau gue bisa curhat apa aja sama bokap gue nggak bakal curhat ke temen gue yang bisa aja kasih saran yang aneh-aneh. Iya. Gitu. Jadi bukan ibu-ibunya yang banyak nuntut, ini anaknya yang butuh. Gitu. Anaknya yang butuh figur ayah, mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seorang anak tuh nggak mampu menjalin kedekatan emosional dengan orang tuanya? 0 sampai 5 anak butuh ibu dan bapak dalam fungsi yang seimbang. Sumber kasih sayang, sumber rasa aman. Oke. Lalu masuk 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai remaja awal, anak laki-laki diharapkan bisa menjalin kedekatan emosional yang lebih dengan bapak. Artinya lebihnya itu dari mana? Dia belajar, balik lagi bapak yang berfungsi dengan baik. Dia belajar bagaimana saya tumbuh menjadi anak laki-laki yang baik. Dari bapak, anak itu belajar hal yang sifatnya lebih ke logika. Dari ibu, anak belajar hal yang sifatnya lebih ke emosional. Empati gitu ya. Rasa sayang, cinta, iba, kasihan. Dari bapak, anak belajar seharusnya ya, bapak yang berfungsi baik akan bisa mengajarkan anaknya baik, buruk, benar, salah, membuat keputusan, bahkan menerima kekalahan dengan sportif. Termasuk boundaries ya Mbak ya? Iya, gitu. Misalnya nih, karena gini, kenapa belajar kekalahan dari bapak nih, menerima kekalahan? Kita deh ibu main sama anak, mama ayo balapan, pasti kita ngalah. Mundur. Iya. Terus ketika kita gedean sedikit nih, lagi suka-sukanya misalnya anak perempuan belajar masak misalnya. Kayak, mah aku tadi bikin ini, kasih nilai dong berapa? Yang namanya mama pasti bilang 80, 90. Coba tanya ayah saya. Kalau nggak ada rasa, sejujur itu, gitu bapak tuh. Itu dan sebenarnya itu yang anak harapkan, objektivitas tadi, gitu. Karena kalau ibu umumnya, gitu, karena kita mainnya perasaan, ya udah yang penting anak saya udah mau usaha, nanti rasanya bisa diperbaiki. Tapi kan kalau bapak tadi, bapak yang berfungsi baik diharapkan bisa, nih masih kurang nih rasanya, kayaknya kamu harus nambahin ini nih. Gitu. Jadi seimbang ya Mbak? Jadi seimbang gitu. Makanya ketika ada anak yang bucin tuh sebenarnya dia nggak seimbang antara perasaannya dengan logikanya gitu ya. Iya,
Iya, perasaannya. Dan dari pasien kita juga pegang adiksi nafza gitu, karena sebelumnya saya dengan dokter Diki ini in behaviors, kami tuh dulu di sebuah rumah rehabilitasi narkoba. Nah, selama kami pegang itu gitu, nah ini kenapa kami bikin si behaviors ini jadi klinik kesehatan mental, karena ternyata root dari si narkoba ini ujungnya tuh mental dan pola asuh. Gitu ternyata ya, dari banyak kasus yang kami hadapi itu ada di mental dan pola asuh. Anak laki-laki yang secara emosional lebih dekat dengan ibu itu lebih rentan menggunakan narkoba. Kenapa? Dia susah untuk bilang enggak. Perasaannya lebih mudah baper. Gitu. Ya bayangkan anak laki putus cinta terus dia makin narkoba. Gitu kan, feelingnya ini banget ya gitu. Sementara soft gitu ya. Iya, sementara tadi diharapkan kayak misalnya tadi nih kita udah ngobrol, kalau anak pubertas gimana laki-laki? Mbak, anak pubertas laki-laki itu tanggung jawab bapaknya. Iya ya. Iya. Maksudnya tanggung jawab bapaknya itu gini, bapaknya yang harus belajar kenal nih anak saya sudah pubertas belum ya. Terus bapaknya yang nanya, "Nak, tadi apa? Mimpinya gimana? Apa yang kamu rasain?" Karena Bapaknya bagian yang tubuhnya ngajarin. dia yang sama-sama punya gitu ya. Iya, dia yang ngajarin. Bapaknya yang bilang nanti kamu akan mulai suka lo sama anak perempuan. Kamu akan mulai beda lo ngelihat anak perempuan. Bapaknya yang ngasih tahu, ini anak perempuan kalau ini bergaulnya begini, jangan digimana-gimana. Itu bapaknya Tugas yang ngasih tahu. gitu. Dan ini adalah fase pubertas, itu fase yang wah udah kayak roller coaster ya Mbak. Banget. Dan di sini Seru. biasanya jadi apa ya? Celah masuknya yang mulai dari nafza, kemudian free sex dan sebagainya dari sini ya Mbak. Iya, gitu. Balik lagi tadi ya, pokoknya kalau komunikasi terus peran ibu sama bapak itu nggak seimbang dari anak kecil gitu, dari sedini mungkin tadi ya, bahkan dari janin gitu, biasanya sih kesananya tuh ada aja. Gitu, permasalahannya tuh ada aja gitu yang muncul. Oke, thank you Mbak Citra. Wah, pembicaraan yang luar biasa banget. Teman-teman ingat kalau misalnya dari pembicaraan aku dan Mbak Citra sore hari ini teman-teman ngerasa bahwa oh kayaknya ada yang perlu aku konsultasiin deh, ada yang harus aku ceritain deh ke psikolog, langsung aja datang. Ini kliniknya, nanti aku tulis di sini alamat lengkapnya, atau kalau mau tanya-tanya dulu boleh ya Mbak Citra ya, tanya-tanya dulu ke sosial medianya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sekian dulu ngobrol-ngobrolnya dengan Mbak Citra. Ada kemungkinan kita bakalan rutin bikin podcast ya Mbak? Harus banget, seru banget soalnya ngobrol sama Mbak Halimah kayak bisa kemana-mana gitu topiknya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya, dah.